Anda kembali di Top News. Pemirsa, setelah kelompok Hizbullah di Lebanon dan Brigade Penjaga Darah di Irak, kini kelompok Hutsi di Yaman resmi mendeklarasikan perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Misi kelompok perlawanan di 3 negara tersebut adalah memecah konsentrasi kekuatan Israel dan Amerika Serikat dalam berperang melawan Iran. Seperti apa kekuatan 3 kelompok itu? Berikut ulasannya dalam Top Review, dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Gata Oma. Warga Yaman mengadakan pawai dan aksi solidaritas untuk Lebanon dan Iran serta Palestina yang masih diserang oleh penjajah Zionis Israel. Pawai warga di saat Yaman dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Lebanon dan Iran serta Palestina. Seperti di kota-kota lainnya di Yaman, warga turun ke jalan melakukan pawai besar-besaran dan aksi solidaritas bagi negara-negara yang masih diserang oleh pasukan teroris Zionis dan sekutunya. Dalam aksi ini, rakyat Yaman menyatakan bahwa mereka tetap teguh dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina, Lebanon hingga Iran. Yaman juga menyatakan siap menghadapi segala kemungkinan termasuk pertempuran langsung melawan Zionis dan sekutunya. Tidak lama setelah pernyataan dukungan, juru bicara Ansahara Yoti, Yahya Sareh mengumumkan pelaksanaan operasi militer pertama pada Sabtu yang menargetkan fasilitas militer Zionis Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Iran. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. Sebelumnya, pemimpin Ansarallah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi kembali menegaskan sikapnya yang menentang agresi Amerika Serikat Zionis Israel terhadap Iran. Abdul Malik juga menyiratkan kesiapannya bertempur bersama Iran dan poros perlawanan. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل. لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم. نحن ندعو كل بلدان العالم الإسلامي إلى التعاون صفا واحدا لوضع حد للعربدة الصهيونية والطغيان الأمريكي الرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها. Kelompok Houthi di Yaman secara resmi telah menyatakan keterlibatan mereka dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bentuk dukungan langsung terhadap Iran setelah ketegangan regional meningkat tajam. Pada 28 Maret 2026, Houthi meluncurkan operasi militer pertama mereka dengan menembakkan rentetan rudal balistik ke wilayah selatan Israel. Serangan tersebut memicu sirine udara di kota Beersheba dan area sekitar pusat penelitian nuklir Israel. Kurang dari 24 jam setelah serangan pertama, Houthi meluncurkan operasi kedua menggunakan kombinasi drone dan rudal jelajah yang menargetkan beberapa situs vital di Israel. Houthi mengancam akan melumpuhkan kembali jalur pelayaran komersial di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab jika Israel atau AS terus melancarkan serangan terhadap Iran. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran global akan krisis energi dan kenaikan harga minyak, mengingat sekitar 10% perdagangan minyak dunia melewati jalur merah.
Perlawanan yang dilakukan warga Yaman dan kelompok Houthi Yaman menunjukkan semakin banyak kelompok perlawanan terhadap Zionis Israel. Sebelumnya, kelompok Hizbullah di Lebanon juga melakukan perlawanan terhadap Israel. Saat ini, pertempuran antara Israel kontra Hizbullah telah mencapai tahap perang terbuka dan invasi darat yang merupakan bagian integral dari eskalasi konflik regional antara Israel dan Iran. Israel fokus menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah, termasuk terowongan dan gudang persenjataan di dekat perbatasan. Militer Israel IDF mengerahkan unit elit seperti Divisi ke-91 dan Divisi Lintas Udara ke-98 untuk menembus posisi strategis Hizbullah. Zionis Israel terus menggempur pinggiran selatan Beirut dan wilayah Lembah Beka untuk menargetkan markas besar serta komandan senior Hizbullah. Di sisi lain, Hizbullah meluncurkan gelombang roket, rudal dan drone secara terkoordinasi ke wilayah Israel Utara, termasuk kota Haifa, Kiryat Shmona, dan Naharia. Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan air pendom. Iran mendorong Hizbullah untuk mempertahankan front utara guna memecah konsentrasi kekuatan militer Israel. Perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel juga terjadi di Irak yang dipimpin oleh koalisi milisi pro-Iran yang dikenal sebagai Perlawanan Islam di Irak atau Islamic Resistance in Iraq. Perlawanan ini telah meningkat menjadi serangan sistematis sebagai respon atas eskalasi perang antara Israel AS melawan Iran. Beberapa kelompok yang paling aktif adalah Saraya Auliyah Al-Dam atau Brigade Penjaga Darah yang aktif melakukan serangan balasan besar di wilayah Erbil. Kelompok lainnya yang ikut melawan adalah Kataib Hizbullah di Irak Selatan dan kelompok Harakat Al-Nujabah yang merupakan bagian dari unit mobilisasi populer atau PMF. Kelompok perlawanan ini memfokuskan serangan mereka pada dua front utama, yaitu pangkalan militer AS dan wilayah Israel. Serangan rutin menggunakan drone dan roket menargetkan instalasi militer AS seperti pangkalan udara Harir di Erbil, pangkalan udara Ain al-Asad, dan fasilitas di sekitar Bandara Internasional Baghdad. Pemerintah Irak sendiri berada dalam posisi sulit, namun cenderung memberikan lampu hijau kepada milisi pro-Iran untuk membela kedaulatan negara setelah serangkaian serangan udara AS dan Israel menghantam markas PMF di Kirkuk dan wilayah lainnya. Perlawanan Houthi di Yaman, Saraya Auliyah Al-Dam atau Brigade Penjaga Darah di Irak, serta Hizbullah di Lebanon dikoordinasikan sebagai bagian dari front yang lebih luas untuk memberikan tekanan dari berbagai arah terhadap Israel. Tujuannya untuk memecah fokus pertahanan udara Israel dan sekutunya di tengah perang melawan Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.